Bab 1598. Melewati alam sempurna. Yang warrior yang adalah sungai, tapi yang mengalir bukanlah air, melainkan darah. Sungai darah ini pun mengalir di permukaan bumi. Mungkin ini yang disebut dengan lautan darah. Tidak hanya demikian, di langit benua ini pun diselimuti dengan bauk amis darah. Tingkat kepekatan amis darah ini bisa dikatakan walaupun master alam yin yang juga tidak tahan. Jangankan alam yin yang, bahkan warrior yang sudah mendalami niat membunuh alam pengembalian jiwa juga tidak tahan. Pekat sekali. Warrior yang pun diam di tempat cukup lama, barulah bergerak ke arah timur, karena arus sungai darah ini mengalir ke arah timur. Perlahan-lahan, kening warrior yang pun berkerut, ekspresi pun semakin serius. Karena sungai darah ini tidak ada ujungnya, jika terus mengikuti arus mungkin akan menemukan samudera darah yang luas. Apa yang terjadi di benua ini? Warrior yang melihat ke sekitar, lalu energi hitam mulai bergerak, dalam kondisi siap siaga. Dia tidak berhenti, terus maju ke depan. Kira-kira 2 jam kemudian, dia melihat sebuah kota. Dia pun langsung masuk ke dalam kota. Saat ini, kota tidak ada orang sama sekali. Warrior yang pun diam melihat kota ini. Kota ini bagaikan kolam darah yang besar. Kota ini pun dipenuhi dengan darah, dan darah-darah ini mengalir ke arah timur. Warrior yang mendongakkan kepala melihat ke arah timur. Di ujung saja, langit seolah-olah seperti kain merah yang menakutkan. Diam sejenak, warrior yang terus maju. Tapi, dia sudah menyembunyikan diri sendiri. Meskipun dia yakin dengan kekuatan sendiri, tapi lebih baik berhati-hati. 4 jam kemudian, warrior yang kembali berjumpa dengan satu kota. Kota ini lebih besar 5 kali lipat dari kota sebelumnya. Sungai darah di sekitar pun mengalir masuk ke kota ini. Warrior yang melihat sekitar, lalu bergerak, berubah menjadi bayangan hitam menghilang dari tempat semula. Tidak lama kemudian, warrior yang diam-diam masuk ke dalam kota. Sama seperti yang dia tebak, kota ini adalah kota darah. Warrior yang tidak berhenti, terus maju, mengarah ke arah sungai darah berkumpul. Tidak lama kemudian, warrior yang tiba di pusat kota, tatapan mata warrior yang pun tertuju pada dasar lautan darah. Di bawah tahan laut darah ini ada terbaring 2 orang manusia darah. Kenapa disebut manusia darah? Karena 2 orang ini terbentuk dari darah segar. Di kening mereka ada pusaran pusat energi hitam kecil. Selain itu, warrior yang juga menyadari, darah-darah di dalam kota mengalir ke arah 2 orang ini. Apa ini? Warrior yang pun kebingungan, ingin maju melihat, tapi ekspresi pun berubah, lalu menunggu di tempat. Tidak lama kemudian, dari langit muncul 2 cahaya hitam. Seketika 2 orang berjubah hitam muncul di tempat yang tidak jauh dari warrior yang master alam sempurna. Melihat 2 orang berjubah hitam, ekspresi warrior yang kembali menjadi serius. Saat ini, pria berjubah hitam di sebelah kiri mendadak berkata, "Untung saja Blood Puppet masih ada, jika tidak kita tidak bisa menanggung tanggung jawab ini." Orang berjubah hitam di sebelah kanan mengangguk kepala dan berkata, "Blood Puppet ini adalah jerih payah Tuan Muda ke-7. Jika hilang, dengan sikap Tuan Muda ke-7, kita." Berkata ini, 2 orang ini seolah-olah teringat sesuatu, ekspresi pun berubah. Diam sejenak, pria berjubah hitam di sebelah kanan berkata, "Zoro, menurutmu kenapa Yanto yang bisa menyadari tempat ini?" Orang berjubah hitam bernama Zoro ini pun diam sejenak dan berkata, "Kamu juga tahu, beberapa tuan muda keluarga yang ini selalu saling memerhatikan sesama.
Jika tidak Tuan Muda mana mungkin hanya mengutus beberapa master alam reinkarnasi untuk melaksanakan tugas ini. Kali ini pasti kita melakukan kesalahan apa? Tapi, aku penasaran, kenapa dia tidak membawa pergi 2 blood puppet? Orang berjubah hitam di sebelah kanan berpikir sejenak dan berkata, apakah sebelumnya bertarung dengan Miguel Lee mereka, luka parah lalu pulang mencari orang? Zoro diam sejenak dan berkata, bagaimanapun, blood puppet harus dipindahkan. Selesai berkata, dia melihat ke arah manusia darah yang ada di kejauhan dan berkata, sayang sekali, lewat beberapa waktu lagi, 2 blood puppet ini akan mencapai di atas alam sempurna, sekarang hanya bisa di alam sempurna. Orang berjubah hitam di sebelah kanan menggeleng kepala, iya, sayang sekali. Tapi, sudah lumayan. Meskipun 2 blood puppet ini hanya alam sempurna, tapi daya bertarung mereka sudah melampaui master alam sempurna pada umumnya, bisa dikatakan bisa 1 lawan 5. Zoro mengangguk kepala dan berkata, sudahlah, kedepannya ada kesempatan baru ulang memurnikan mereka. Hanya saja sangat melanggar hukum alam harus membunuh 1 benua, Tuan Muda ke-7. Idoit. Orang berjubah hitam mendadak berkata, kamu harus ingat, masalah ini tidak ada hubungan dengan Tuan Muda ke-7, ini semua kita yang melakukan, mengerti? Zoro diam sejenak dan berkata, Landy, semua ini kita yang melakukannya. Orang berjubah hitam bernama Landy ini berkata, Zoro, apakah kamu masih tidak mengerti? Kita mengikuti Tuan Muda ke-7, asalkan dia bangkit, kita juga akan berkembang, mencapai alam lebih tinggi. Bakat kita mencapai alam sempurna sudah batasan tertinggi. Jika tidak mengandalkan energi keberuntungan, jangan harap bisa meningkat lagi, kita. Tapi bagaimana jika Tuan Muda ke-7 gagal? Ujar Zoro. Landy diam sejenak dan berkata, apakah kita ada pilihan lain? Kondisi pun menjadi hening. 10 detik kemudian, Zoro mendadak berkata, ayo pergi. Selesai berkata dia langsung maju ke depan. Laut darah yang ada di depannya pun terbelah menjadi 2. Warrior yang pun kaget melihat kondisi ini, karena laut darah ini menyebar sampai ke posisinya, dia tidak sempat menyatu, lautan darah saat melewatinya pun berhenti sejenak. Pas berhenti ini, ekspresi Zoro dan Landy pun berubah, selanjutnya Zoro langsung menyerang ke arah posisi warrior yang. Saat ketahuan, warrior yang pun langsung memutuskan, mengambil sebuah jubah hitam dan memakainya, lalu melompat dan menghilang dari sana. Dia tidak pergi, melainkan muncul di depan 2 manusia darah, mengayunkan tangan kanan, memasukkan 2 manusia darah ke dalam pagoda Hongmeng. Kurang ajar. Warrior yang baru saja menyimpan 2 manusia darah ini, lalu terdengar suara teriakan Zoro. Lalu muncul jejak telapak tangan energi di kepalanya. Kecepatan jejak telapak tangan energi sangat cepat, dia tidak ada waktu untuk kabur. Warrior yang juga tidak kabur, mengepal erat tangan kanan, dan meninju ke depan dengan kuat. Jurus tinju 5 elemen ditambah getaran balik kekuatan. Buff. Jejak telapak tangan energi bergetar lalu hancur. Sedangkan warrior yang pun terkena jejak telapak tangan masuk ke bawah tanah. Zoro dan Landy pun terdiam sejenak lalu menghilang dari tempat. Warrior yang masuk ke bawah tanah, langsung menginjak kuat, berubah menjadi cahaya hitam menghilang dari bawah tanah ini. Kabur. Sudah dapat tentu saja kabur. Sebenarnya, memang harus kabur. Karena dia sekarang menyamar menjadi orang Yanto yang, jika dia mengeluarkan keterampilan pedang, maka penyamaran ini percuma saja, juga akan mendatangkan musuh yang lebih kuat. Jika tidak mengeluarkan keterampilan pedang,
dia tidak mungkin bisa mengalahkan dua master alam sempurna ini. Meskipun dia ada hukum kegelapan, tapi tanpa pedang hanya hukum kegelapan juga tidak bisa membunuhnya. Tinjuannya memang kuat, tapi masih beda jauh dengan pedang. Walaupun bisa membunuh, pasti hanya bisa membunuh satu orang, tidak bisa bunuh dua orang. Karena mereka adalah master alam sempurna, pasti bukan orang bodoh. Dia melihatmu diam-diam muncul di bayangannya, pasti akan waspada. Kabur. Kabur lebih cepat. Saat ini, warrior yang sudah menggerakkan kekuatan Dewa Siluman, kekuatan fisik pun menjadi lebih kuat, kecepatan juga semakin cepat dari sebelumnya. Namun tidak peduli dia seberapa cepat, dua master alam sempurna ini terus mengejar di belakangnya. Akan gawat jika terus seperti ini. Warrior yang mulai memikirkan cara, meskipun dia tidak takut kehabisan energi, karena ada mutiara energi, tapi jika seperti ini, sampai mereka mencari teman, maka akan gawat. Bagaimana ini? Warrior yang terus berpikir, tapi tetap tidak menemukan cara. Di saat ini, dari langit muncul dua penekanan yang menakutkan. Selanjutnya dua pria berperisai perak muncul di tempat tidak jauh dari warrior yang. Melihat kondisi ini, warrior yang pun mulai serius. Saat dia bersiap mengeluarkan pedang, dua orang di belakangnya pun berhenti dan sangat siaga dan dua orang di depannya juga sangat siaga. Menyadari kondisi ini, warrior yang pun tercengang dan berkata dalam hati, bukan satu kelompok. Saat ini, Zoro yang di belakang warrior yang mendadak berkata, Woody, Tuan muda kami tidak ada konflik besar dengan Tuan Yanto yang, kali ini kalian menyusahkan kami, bukannya sedikit keterlaluan. Orang Yanto yang. Warrior yang kembali tercengang, tapi di saat ini pria berperisai baju perak di depannya ingin berkata, warrior yang langsung berkata, benda sudah aku dapatkan, kalian tahan mereka, aku pergi serahkan pada Tuan. Selesai berkata, dia pun bergerak menghilang dari langit. Dua pria berperisai perak pun tercengang di tempat. Bersambung.